Gini ya, kalau Anda memang benar-benar mengaku sebagai murid Yesus, Anda dengar ajaran Yesus, Anda dengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Apalagi hal yang prinsip, tolong kau jangan dengar dari orang lain, tapi dari sumber utama. Kitab Anda pun mencatat. Ini nggak ada ajaran Yesus itu Trinitas tuh nggak ada. Coba kita lihat, Allah itu Esa, Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus berkata Tuhan Esa, ahli Taurat percaya atau tidak? Percaya. Bahkan gini ya, Anda perlu pahami, bangsa Yahudi tidak ada yang namanya ajaran Tritunggal, itu nggak ada. Mereka monoteis, mereka tidak mengajarkan tiga Tuhan. Walaupun Nabi Musa sendiri diangkat menjadi Elohim atau menjadi Tuhan, di dalam Keluaran 7 nomor 1, tetap mereka mengatakan Nabi Musa itu manusia utusan Tuhan, walaupun dia mendapat predikat Tuhan di hadapan Tuhan gitu loh. Dia diberi gelar Tuhan itu. Tapi orang Yahudi tidak mengatakan Nabi Musa itu pribadi kedua dari Tuhan, itu tidak. Tetap prinsip ketuhanan mereka itu Tuhan itu Esa. Nggak ada dia mengatakan Tritunggal. Nah di sini kalau Anda coba paham, ajaran Yesus dengan ajaran ahli Taurat itu mengenai tentang ketuhanan tidak ada masalah. Tidak ada Berarti masalah di sini. iya, ya betul Pak Ustadz. Berarti yang untuk menurut pahaman saya, mungkin Muslim tidak suka kalau kita sembah sama Yesus. Loh, bukan masalah tidak suka, itu hak Anda. Jadi gini ya, kehidupan kami kita beragam umat beragama. Sebentar. Di Indonesia ini ada orang yang nyembah pohon, nyembah batu, nyembah roh, ke roh idul, ke gua kemana. Itu hak mereka, silahkan. Tapi mereka tidak punya dalil, makanya kami tidak diskusikan. Yang sedang dibahas itu adalah kita diskusikan data. Anda beriman, Anda percaya, Anda menyembah siapa, Anda punya kitab. Apakah iman Anda sesuai dengan ajaran yang tertulis di dalam kitabnya? Kalau tidak sinkron, itu masalahnya bukan saya dengan Anda, tapi masalahnya iman Anda dengan kitab Anda gitu loh. Kembali contoh begini, ketika Anda katakan jadi masalah ketika menyembah Yesus. Loh, pertanyaannya, yang mengajarkan menyembah Yesus itu siapa? Sementara Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang Esa. Tuhan yang mengutus Yesus, itulah ajaran Yesus. Coba pahami ajaran Yesus. Kitab Anda Amsal 3 nomor 5. Kasihilah Tuhan Allahmu, jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Harus berpegang kepada kitab suci. Ya udah, coba, siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Kalau memang demikian, sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Bapak-bapak gereja dong. Nah, itu masalahnya. Yang mengajar, yang itu yang Pak Ustadz, yang saya pahami itu sudah. Yang tadi saya bilang. Coba gini ya, Jadi gini satu, kawan. Satu itu jadi tiga. Kawan, gitu. gini ya. Oke. Dan mungkin yang saya pahami sedikit, yang saya pahami, yang selalu sering diperdebatkan di Indonesia sini, bahwa Muslim itu tidak mau kami menyembah Yesus, bahwa Yesus itu mungkin utusan juga. Begitu. Loh, kok mungkin? Jelas dia mengaku ratusan puluhan entah berapa kata Yesus mengatakan aku ini utusan Bapa. Itu pahamannya Pak Ustadz begitu. Paham pahamannya Yesus, kok paham saya sih? Kita buka ya. Gini, coba. Menurut Bapak, siapa Yesus? Oke? Pelan-pelan ya. Menurut Bapak, siapa Yesus? Nanti menurut Yesus, siapa Bapak? Dan nanti saya ingin tahu, menurut Julius, siapa Yesus? Nah gitu. Jadi kita biar jelas. Karena gini ya, Yesus berkali-kali mengatakan Bapa itu yang mengutus Yesus. Yesus mengaku utusan Bapa. Lalu Bapa itu menjelaskan sebenarnya siapa sih Yesus posisinya.
Kita buka ya kitab Anda ya. Nah ini nih, aduh, kita buka contoh nih. Ini kadang-kadang Kristen nolak ayat ini, saya juga bingung. kalau Padahal kita- dengan gamblang, Kalau Oke. kita juga kalau pahami Al-Quran, kalau tulisannya pakai Sebentar, bahasa Indonesia, sebentar. pasti kita juga bisa perdebatkan. Tapi karena umumnya Fokus pada data dulu Julius, jangan kemana-mana. Oke. 90% itu Ini datamu lo dibaca, ini datamu lo dibaca, jangan kemana-mana Di lah. sini ya, Julius ya. Pertama, kitab Anda mencatat perikopnya Yesus hamba Tuhan. Yesus itu hamba Tuhan. Ini banyak Kristen menolak. Bingung saya juga. Cetakannya yang cetak juga Kristen, yang nulis juga Kristen, yang menyebarkan juga Kristen, tapi yang nolak juga Kristen. Lucu. Yesus hamba Tuhan. Di mana perikop ini dibuat? Kenapa demikian? Karena ada bunyinya Tuhannya Yesus berfirman kepada Yesus di sini dengan sebutan, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus diseru oleh sang Bapa sebagai hambaku. Yesus di hadapan Bapa itu adalah hamba Tuhan. Hambaku. Yesus hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini tadi mengajarkan, menjelaskan kepada ahli Taurat, Bapa ini Tuhan Esa, Tuhan kita. Yesus hambaku. Yesus hamba Tuhan. Makanya perikopnya juga yang buat, ini bukan orang yang suka Jumatan, bukan. Bukan orang yang suka baca surah Yasin, bukan. Ini orang yang suka baca Bible, orang Kristen. Bisa jadi orang-orangnya juga nggak sunat. Nah, di dalam kitab Anda, Yesus itu di hadapan Bapa sebagai hamba. Sekarang, Bapa menurut Yesus siapa? Nah, kita lihat kata Yesus. Matius 11-nya. Kita lihat. Ini kata Yesus. Coba. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa yang Tuhan kita itu adalah Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus loh. Bukan Yesus Tuhan langit dan bumi, tetapi Bapa. Kata Yesus, Bapa ini Tuhan langit dan bumi itu emang ada berapa sebenarnya? Kata Yesus lagi. Kita buka. Bukan kata saya, bukan kata Anda. Ini kata Yesus ya. Nih, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau di sini Bapa. Karena Yesus lagi berdoa kepada Bapa. Satu-satunya ilah yang benar, satu-satunya sembahan yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Menurut Yesus, Bapa, Shema Israel, Tuhan yang Esa, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah satu-satunya sembahan yang benar. Kalau satu-satunya sembahan yang benar, maka tidak ada yang layak disembah selain yang disebut Bapa. Yesus di luar Bapa. Yesus bukan Bapa. Yesus tidak mengajarkan menyembah Yesus. Jadi sudah jelas tadi, menurut Bapa, Yesus itu adalah hambanya. Menurut Yesus, Bapa itu adalah Tuhannya. Sekarang saya tanya sama Julius, menurut Julius, Yesus itu siapa? Silahkan pakai dalil. Akan Jul. Bagus sekali jawabannya. Nah Mantap. kan, betul. Ambulans, Oke, saya ambulans. tanggapi lagi ya. Ambulans. Saya tanggapi ya. Oh, Boleh saya Entar dulu ya. Pak Ya, kalau mau menanggapi Elhora silakan tanggapi data yang Ustaz Alif tadi. Di situ ada tertulis Yesus itu adalah hamba. Iya. Oke, bagaimana? Apakah Anda percaya kalau Yesus itu adalah hamba yang sebagaimana tertulis? Silakan. Oke. Itu Yesus pada saat itu dia lagi mengajar semua umat-umat atau murid-muridnya, pengikutnya yang masih lagi percaya sama dia.
karena bertanya sama dia, ada Mesias yang kami tunggu-tunggu. Jadi dengan perkataan dia setiap hari, perkhotbah dia setiap hari, disitulah sebagian orang yang percaya. Bukan itu pertanyaannya, bro. Apakah Anda setuju tulisan itu Yesus adalah hamba? A, setuju. B, tidak. Aku setuju. Setuju. Terima kasih. Selesai. Tanya lagi kenapa setuju, bilang gitu dong, jangan nanya putus-putus saja. Ya kan Anda udah setuju, ngapain ditanya lagi? Kalau digantung Pak, ya kalau digantung, Kok orang digantung? nggak ngerti. Udah setuju tapi mau ditambahin gimana sih? Iya, kenapa Anda setuju, bilang gitu. Ya udah, bertanya sendiri, jawab sendiri, monggo. Oke, kenapa saya setuju? Dia lagi mengajar, dia sebagai manusia karena dia hidup di dalam dunia. Gitu dong. Nah, kenapa El Hura percaya Yesus itu Tuhan? Karena dia mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oke, jadi Tuhanmu adalah hamba. Betul. Jadi Tuhanmu adalah hamba ya. Loh, Yang udah saya diajarkan dalam bilang Pak. Tadi Anda mengatakan, Anda udah setuju tadi Tuhan Yesus adalah hamba. Tapi Tuhanmu juga adalah Yesus, artinya Tuhanmu adalah hamba. Oke, deal? Jangan dipotong seperti begitu, Loh, kok nggak dipotong, itu namanya dipersingkat. Pak Lis, Coba diulang lagi. dipotong seperti begini. Coba diulang lagi. Apakah kamu setuju Yesus adalah hamba? Anda menjawab setuju. Apakah Yesus itu Tuhan? Anda menjawab setuju. Artinya Tuhanmu adalah hamba. Selesai. Selesai kan? Mudah kan sebenarnya? Tepuk tangan. Itu Tuhanmu adalah hamba. Selesai. Ustadz, itu yang tadi saya dari Udah awal cukup saya Ustaz. sampaikan Udah diakui bahwa Ustaz. Tuhannya adalah hamba Ustaz. Udah. penjelmahan Allah itu sebagai manusia untuk mengajarkan supaya ketika dia pergi, kami juga ikut seperti apa yang disampaikan begitu. Jadi itu yang tadi saya bilang bahwa kalau menurut Pak Ustadz sendiri tidak boleh pahami dengan pikiran manusia. Tapi yang kami baca itu kami pahami dengan hikmat yang Apa Allah sih ini kasih. Ustaz Alip? Yang mana, Julius? Yang mana? Kamu mau bawa dalil yang mana? Kamu mau membantah data yang mana sekarang? Yang tadi kan kita perdebatkan Allah itu dari hamba itu. Dia Yesus hamba. mengajarkan supaya kami yang ada di bumi, kita semua yang ada di Adalah hamba ya. saya bilang iya juga bisa. Iya bisa, udah dijawab. Terima kasih, jujur dong. Selesai kan? Udah diakui Ustaz, Tuhannya adalah hamba, udah. Pak Lis, Itu karena kamu tidak pahami. Kami saja yang Kok kamu udah pahami. jawab, saya paham. Kami di sini udah paham, kamu udah menjawab Tuhanmu adalah hamba, kami paham, udah. Apalagi sih? Bisa pahami jelmahan enggak tidak? Udah saya pahami Tuhanmu adalah hamba, kamu udah jawab. Udah Ustaz, disimpulkan Tad, mau maghrib Tad. Silakan. Dia udah akui Tuhannya adalah hamba Ustaz. Alip lagi, silakan Tad. Ya, aku juga Jangan paling gitu berapa dong. menit. Maksudnya gini, aku berapa menit lagi mau persiapan maghrib. Ya, disinilah kawan-kawan baik. Kristen. Makanya ini Ya. mohon maaf ya, Julius dan El Hura. Makanya sebuah diskusi itu akan menjadi miris atau membuat kita sangat tidak nyaman ketika apa yang kita narasikan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pengajarnya itu. Maksudnya yang tertulis dalam kitabnya sosok pribadi Yesus. Yesus itu memang hamba Tuhan. Yesus mengaku dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus itu seorang yang diberi hidup oleh Bapa. Itu pengakuan Yesus semua itu. Dia tidak pernah mengaku dirinya untuk disembah. Bahkan ketika Yesus digodai oleh iblis, Yesus katakan kepada iblis, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada dialah engkau berbakti." Beribadah menyembah itu hanya kepada Dia, bukan kepada Yesus. Itulah satu-satunya Tuhan yang diajarkan oleh Yesus gitu loh.
Yesus itu hamba Tuhan, manusia pilihan Tuhan yang mengajarkan manusia kepada Bani Israel, orang Yahudi di sana, sehingga orang itu agar kembali ke jalan Tuhan. Itu yang diajarkan, yang disampaikan oleh Yesus. Tiba-tiba ada pengajaran di luar Bani Israel, di luar pengajaran Yesus, yang menjelaskan kalau Yesus itu Tuhan. Dia itu memang manusia. Maksudnya Tuhan turun jadi manusia. Dia mengambil rupa. Itu bukan perkataan Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Bukan. Anda sekarang mau pegang perkataan siapa? Kalau memang Anda mau pegang perkataan Yesus, coba pegang erat-erat, kuat-kuat itu statement dari Yesus. Hukum terutama itu. Dengan tegas dia katakan, mereka mengenal Bapa, Bapa itu satu-satunya yang layak disembah. Itu menurut Yesus. Anda sekuat mungkin mau membantah dalil Yesus dengan dalil dari orang lain yang menuhankan Yesus. Makanya iman Anda itu sebenarnya bukan mengikuti ajaran Yesus, tapi mengikuti ajaran orang lain yang menuhankan Yesus. Itu aja prinsipnya, kawan. Itu Oke. data yang tidak bisa Alif. dibantah. Pak Alif, ini hanya satu ilusi contoh ini ya Pak Alif. Ketika ada tentara yang dia pakai bajunya dinasnya, dia nampak dia tentara atau alat negara. Ketika dia lepas baju, dia bermasyarakat. Begitu juga Yesus. Nah, cuman yang kami ambil kutipan ya, yang paling intinya, apa kurang percaya lagi orang Kristen, dia mengatakan tak ada satupun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Berarti dia langsung menunjukkan dirinya, harus dia yang disembah, harus dia yang ditunjuk, yang lain-lain. Ya. Sekalipun ada maaf, sekalipun ada orang yang menanggapi itu hanya utusan. Musuh Yesus adalah Bible-nya sendiri nih. Dia mengunci sendiri, aku di dalam Bapa, Bapa di musuh dalam Oten. aku. Berarti kami satu, itu maksudnya. Dan lagi pula, tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui saya. Bagaimanapun pangkatmu, bagaimanapun Le, kepintaranmu. Le, aku tanya dulu, Le. Le, sebentar, Oke, Le. terima kasih. Yang Aku mau mana mundur yang juga. kuat? Yang mana yang kuat? Yang mana yang kuat? Yesus atau orang Kristen? Jawab, Le. Yesus orang Kristen. Macam mana maksudnya? Yang mana yang kuat? Udah, jangan, Mas Yang Pandi, mana yang jangan itu. pintar? Dia tadi kutip Yohanes 14:6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Oke, sekarang saya tanya Anda dengar dulu. Yang Anda sembah di sini Yesus atau Bapa? Loh, kan Yesus berkata sendiri, dia menunjukkan dirinya bahwasanya aku harus layak disembah. Oke, ya, Yesus itu jalan atau tujuan? Loh, itu kan manusia yang lain yang membedakan itu. Dia Apa sendiri sih? mengatakan, cara Yesus, Yesus itu jalan atau tujuan? saya bilang Pak, itu cara pribadi masing-masing. Saya baca lagi Udah. datanya. Ini Anda ini melawan Bible terus loh. Kenapa sih nggak mau bersahabat dengan Bible? Saya baca lagi datanya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada Ya. satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Oke. Di sini ada dua. Ada Yesus, ada Bapa. Betul? Oke, yang mana yang kau sembah? Yesus atau Bapa? Tuhan Yesus. Berarti Bapa nggak disembah. Itu kan dia yang mengantarkan saya di situ, baru nanti ini yang kau sembah. Lo yang mana yang kau sembah? Makanya udah ditutup. Yang mana yang kau sembah? Yesus atau Bapa? Begini bro ya. Ini saudara Aduh. Alif, saudara Hardi Bes ya, membilang tidak boleh sampai kepada Ustadz Alif kalau tidak melalui saya. Itu kata Anda ya. Berarti harus gimana kali pun saya mengenal Pak Alif, kalau tidak seizin Anda, pasti saya nggak bisa sampai kepada Alif. Terus yang mana yang kau sembah? Bapa atau Yesus? Terpaksalah kepada Alif, aku kepada saudara. Oke. Ada yang apa? Oke, Saya udah nggak setuju. apa-apa. Artinya yang kau sembah Yesus bukan Bapa. Benar. Oke. Benar. Oke, berarti Nah, Bapak bukan oke, Tuhan. simpulannya Bentar lagi, dulu, kesimpulannya bentar dulu. Berarti Bapak di surga bukan Tuhan, hanya Yesus yang Tuhan, betul? Makanya orang Kristen Loh, kok makanya sih? Kok pakai makanya? Makanya Jadi orang dengerin. Kristen Jadi yang kata kau Yesus. sembah adalah Yesus. Artinya hanya Yesus yang Tuhan. Bapak di surga bukan Tuhan, jadi nggak disembah, betul? itu kan lisan perkataannya.
Nah, Apa sih? dijelaskan dia tadi, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yakin? Yakin Jangan ada Bapa langsung di dalam diri bilang, Yesus? "Aku Tuhan, bagian dari Allah." Nggak langsung dikatakan seperti begitu. Kapan ada Bapa di dalam diri Yesus? Kapan masuknya? Pokoknya dia yang tahu. Oh, tapi kau tahu kenapa dia yang tahu? Tapi kau tahu. Jadi makanya ada penyebaran dari orang Katolik itu Tritunggal. Cara begitu, cara Dari kemana-mana lagi, dari tunggal lagi. Itu yang berkata-kata di dalam tubuh Yesus itu roh Allah sendiri. Allah sendiri, makanya ada yang Oke, harus dipastikan. baik. Jadi ada itu firman. Itu adalah oke, Allah. stop. Jadi ada Bapa di dalam diri Yesus, betul? Ya, iya benar, karena dia Kalau Tuhan mimpi. sendiri. Oke. Apakah Bapa itu maha besar? Kalau mimpi, Udah jelas lah. Oke. Apakah yang maha besar ini masuk ke maha yang kecil? Kenapa tidak? Dia suka-sukanya. Oh, suka-suka. Ya udahlah kalau suka-suka. Terima kasih. Pinter suka-suka. Kenapa nggak bisa? Oke. Cuma caranya beda. Tuhan itu maha besar, Bapa itu maha besar. Apakah dia mampu masuk dalam kandungan Maria? Loh, udah dibilang namanya Tuhan. Apapun. Cuman sekarang logika manusia yang menerima dia. Apakah Oke, bisa? apakah masuk logika manusia kalau yang maha besar masuk kandungan? Logika Kristen yakin. Yakin, masuk ya. Ya masuk. Jadi segede apa sih kandungan Maria itu bisa mengandung yang maha besar? Loh, itu kan Tuhan sendiri, kan logika manusia yang menerima. Oh, dia memperkecil dirinya dulu, memperkecil dirinya. Iya, makanya Oke, orang iya, yang memperkecil percaya pada dirinya saya, udah. kata Yesus, tidak Jadi layak Tuhan yang maha besar ini memperkecil dirinya dulu agar bisa muat kandungan, betul? benar. Itu Benar. merendahkan diri. Baik, pintar. Itu supaya manusia itu Ya, benar. ya. Jadi waktu Yesus Oke. bayi juga, Tuhan di dalam diri bayi ini memperkecil dirinya, ikut perkembangan fisik bayi, betul? Iya, saya ikutin aja jejak perkataan Anda. Iya benar. Oke, benar. Nah, Artinya kalau siang dia Tuhan, malam jadi manusia, betul? pokoknya urusan Tuhan yang nggak tahu kita, penting Oh, kita. nggak tahu kita, yang penting imani saja, betul? Andi. Ya, Sudah, makasih. Tuhanlah yang menyelamatkan engkau. Oke. Itulah kata Yesus. Kamu Silakan dilanjut, host. Mau maghrib, saya menutup dulu di YouTube. Oke, oke. Oh, Pak Alif, aku kapan Ini dulu? terakhir. Tunggu dulu, tunggu Mandi berdua, mau terakhir. ditutup dulu. Tunggu, mau ditutup YouTube dulu, tunggu. Tunggu dulu yang lain. Di mute dulu, di Saya mute. bisa tutup dari luar kok. Saya bisa tutup dari luar. Lanjut aja. Ya udah, gimana kalian berdua gimana? Begini, maksudnya kalau mimpi saya, contoh Julius yang mimpi, Pak Andi bisa cerita kak? Terus. Silakan ceritain mimpinya. Saya nggak bisa cerita. Coba mimpi apa? Mimpi bahasa kah? Apa mimpi ketemu Tuhan? Makanya saya bilang, pemahamannya Pak Andi tidak sama dengan kami. Oh, jadi yang jelas selama ini yang Anda jelaskan hasil dari mimpi. Oh, Pak ngomong dong dari tadi. Kalau Anda ini diskusi hasil dari mimpi, biar kita paham. Pak Andi ini Ya kayak udah, anak jelas Musa. paham. Ustaz Ya, Alif, silakan, Ustaz Alif. ternyata selama ini yang dia jelaskan itu hasil dari mimpi dia, Ustaz Alif. Silakan dilanjut. Iya, ini itu contoh. dia. Makanya ini aneh. Kita Ngerti sedikit contoh. aja ya sebelum kita akhiri sesi ini. Kan kita juga mau persiapan maghrib. Nanti standby. Ini kan tadi bawa dalil Yohanes 14 nomor 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Coba Pak Elhura dan Pak Julius, Anda sebut dengan tegas di sini ada berapa pribadi? Oke. 3. Saya menjelaskan Pak Alif. Enggak, mohon bantu dijawab. Di sini ada berapa pribadi? Bukan untuk Iya. menjelaskan dulu. Bukannya jelaskan ada berapa, satu atau dua gitu loh. Saya menjawab Pak. Ya. Iya. Itu sesuai dengan perkataan Yesus dengan tidak terang-terangan dia mengatakan seperti begitu. Laiku. Itu dua. Dua, Kok oke, tidak dua ya. terang-terangan sih? Dua ya. Tanya balik Pak, kenapa bisa begitu kalian menyembah hanya satu? Tunggu dulu. Dua kan, dua. Dua dijawab, Ustaz. Lanjut. Udah katakan dua. Satu Yesus sebagai jalan, dua Bapa sebagai tujuan.
Ini menunjukkan ada dua posisi yang berbeda, dua keberadaan yang berbeda, dua hakikat yang berbeda, dan tujuan berbeda. Yesus itu hanya jalan untuk sampai kepada Bapa. Sementara yang wajib disembah itu adalah Bapa, sebagaimana pernyataan Yesus. Kalau Anda mengaku Yesus sebagai jalan, ikuti jalan yang dikenalkan oleh Yesus. Menurut Yesus, jalan untuk sampai kepada Bapa menyembah berapa Tuhan? Menyembah satu Tuhan. Kristen ini mengatakan malah Yesus itu Tuhan juga. Inilah yang sedang membantah ajaran Yesus. Coba pahamilah Pak di sini. Oke, boleh sekali. Karena jawaban Julius ini berdasarkan dari hasil mimpi. Gitu. Bukan mimpi, Pak. Bisa ngerti. Tadi Itu contoh ngomong saja. mimpi. Loh. Kayak anak ingusan saja ini kalau kita bicara. Oke, saya jelaskan, Pak. Ya, apa yang mau dijelaskan di sini, Pak? Ya, saya membilang tadi, dan benar-benar tulisan ini, bacaan ini itu dua makna, dua oknum. Nah, di dalam dua oknum itu tidak dia langsung mengatakan dirinya itu Tuhan, tapi dari awal. Ya, tunggu dulu. Dari awal yang kita baca-baca sebelumnya, Yohanes 1 ayat pasal 1, Allah itu berfirman, firman itu adalah Allah. Baca seterusnya ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, dia Yesus ini tidak menunjukkan dirinya bahwasanya aku sembah Tuhan aku, tapi dengan perkataan terakhirnya yang mengatakan, siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapa, ya. Ya. Dan tidak ada satupun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Bagaimanapun sudah dikuncinya, sudah di stopnya langsung. Baik, tenang. Makanya orang Kristen itu percaya sama Yesus. Oke, Amin. satu aja pertanyaan sebelum dilanjut ke host, sebelum kami tutup juga ya. Gini, Yesus menjadi manusia dan mengajar kepada muridnya agar mereka itu selamat dan menuju ke kehidupan yang kekal. Betul, Pak Elhura? Benar. Apakah Anda juga mau mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya, udah jelas lah, udah jelas. Oke. Kalau begitu, apakah Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Udah. Di mana ayatnya? Oh. Aku lupa ayatnya, Pak. Tapi gini bunyinya, ya. Bukan lupa, nggak ada. Ya, gini bunyinya. Gini bunyinya, Pak Alif. Kok nggak hilang apanya? Gini bunyinya, Pak Alif. Siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapakku. Ya makanya kenali Berarti Yesus. kalau kita logika ini, Pak, kalau saya mengenal Pak Alif, nggak sampai saya ke Pandis Ahmad. Harus saya Oke, kenal Bapak Pak. dulu. Aduh, diputer lagi. Iya, Loh, sekarang begini. begitulah penjelasannya, Pak. Dengerin. Iya, Iya, betul. benar. Oke, Anda pakai dalil Bahwa- itu. Anda pakai dalil itu. Menurut Yesus, Yesus itu dikenali sebagai apa dan Bapa itu dikenali sebagai apa? Menurut Yesus. Yesus itu mengajarkan semua yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya, dijelaskan dia lagi mengajar. Tapi Lah, iya, Pak. Coba demi Anda baca di Iya, Yohanes 17 tadi. Baca Yohanes 17. Mengenal Bapa sebagai apa, mengenal Yesus sebagai apa. Ini Pak Alif ini perkataan seperti begitu jadi bingung Pak Alif sendiri. Udah saya Jadi saya bilang. bingung. Kalau saya udah Begini. jelas. Betul, Begini, kenal Pak. Yesus akan mengenal Bapa. Kenal Yesus sebagai utusan Bapa, kenali Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Itu berdasarkan pernyataan Yesus. Tapi kan Anda memaksa bahwa Yesus itu adalah Tuhan juga yang layak disembah. Padahal itu bukan ajaran Yesus. Satu ayat pun tidak ada Yesus mengajarkan itu. Satu ayat pun tidak ada. Apa yang Dari nggak mulut Yesus. apa yang nggak diajarkan tuh Pak? Maksudnya? Iya. Yang mana? Loh, gini ya. Coba ini kembali kepada perkataan Yesus. Ketika ditanya oleh muridnya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku masuk ke dalam surga? Yesus menjawab,
Jangan kau katakan aku baik karena hanya ada satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Namun jika engkau ingin masuk surga, lakukan segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta. Saya tanya sama Anda, di mana perintah dari Allah, Tuhannya Yesus itu, yang memerintahkan menyembah Yesus? Oh gitu. Jadi begini, pemahaman orang Kristen ya, itu dia lagi mengajar sebagai dia manusia. Ya itu dia lagi ngajar. Dia Ya. mengajarkan menyembah satu Tuhan. Nah. Makanya Yesus tidak mengajarkan menyembah dia. Gimana sih Bapak ini dari tadi itu? Jadi kesimpulan yang diambil kutipan dari untuk menyembah Yesus itu, dia berkata, sebelum lahir sebelum lahir Abraham, saya sudah ada. Alfa dan Omega. Berarti kalau kita banding-bandingkan, sementara udah duluan Abraham yang kita ketahui, kenapa dia berani mengatakan seperti begitu? Nah, berbalik lagi ke Yohanes tadi, ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Allah itu firman. Firman itu telah menjadi manusia. Kau kemana kau ini? Kau ditanya Oke lah, di terima lain yang kasih ditanya, kau yang kawan-kawan. dijawab. Saya Satu izin standby pertanyaan dulu. dari Mohon Ustaz maaf, mau Alif. maghrib. Di sini sudah jam 6 Siap, ya. Ustaz. Oke. Terima kasih Aku yang pun sudah juga ada menyimak di beberapa kesibukan live ini. baik di YouTube Jangan maupun di turun, El Hura. TikTok. Mohon Siap. maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau yang salah kepada Allah, kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin parkun standby, kalau harus mau tutup juga boleh. Saya persiapan Standby, maghrib. Ustaz. Terima kasih Standby, Pak Ustaz. El Hura dan Julius. Oke, terima kasih Pak Ali, Pak. Terima kasih. Ya, Lae, aku mau kasih analogi. Bang Cesar di mute dulu, Bang. Noise sekali tempatnya Bang Cesar. Ini loh, Julius sama El Hura ya, satu analogi biar pintar kalian. Yang pertama begini, ada bupati, oke? Ada bupati, ada ajudan bupati. Tidak ada yang sampai kepada bupati tanpa melalui ajudan bupati. Udah, saya ulang. Ya. Tidak ada yang sampai kepada bupati tanpa melalui ajudan bupati. Benar. Nah, apakah ajudan bupati ini adalah bupati? Jawab. Oke. Nah, yang melepaskan kuasa itu siapa? Ajudan Aku atau ulang. bupati? Aku ulang. Laeku El Hura. Saya balik. Dengar dulu, jangan bertanya balik. Laeku El Hura mau ketemu bupati. Iya. Laeku El Hura mau ketemu bupati. Saya ajudan bupati Fandi Ahmad. Bupatinya Ustadz Alif. Iya. Oke, tidak ada yang sampai kepada bupati kecuali melalui ajudan bupati Fandi Ahmad. Oke. Oke. Nah, kalau Laeku mau pergi sama bupati, oke, harus lewat saya, lewat Fandi Ahmad. Apakah Iya. Fandi Ahmad ini bupati atau bukan bupati? Jawab. Oke, saya jawab. Yang memberi kuasa itu Jangan menjelaskan, saya ulang, jangan menjelaskan. Kalau menjelaskan saya potong. Laeku jawab. Apakah ajudan bupati Fandi Ahmad adalah bupati yang tadinya Ustadz Alif? Apakah saya bupati juga? Jawab. ajudannya lah. Bukan bupati saya kan? Iya, saya nggak mengenal bupatinya. Sebentar, aku ini bupati bukan? Begini. Coba jelaskan Jawab, balik-balik. dengar baik-baik. Aku ini adalah ajudan bupati. Iya. Ustadz Alif bupatiku. Iya. Orang mau sampai El Hura mau sampai kepada bupati harus lewat saya. Tak boleh tak lewat saya. Kucek Iya. ke leher kalian kalau mau langsung ketemu bupati harus Iya. lewat saya. Iya. Apakah Fandi Ahmad ini bupati atau bukan bupati? Jawab. Ya, memang yang terus terang dulu, yang sesuai dengan perkataan Anda, pertanyaan Anda itu, iya Pak Alif itu bupatinya. Saya bupati bukan? Itu ajudannya. Nah, sekarang kita ke ayatnya Yesus di dalam Yohanes 17:3. Begini. Saya ajar kamu baik-baik. Dengarkan. Di dalam Begini. Yohanes 17:3. Sebentar. Ini makanya belum putus lagi supaya mengerti masyarakat Sebentar semua. dulu, Laiku sebentar. Di Pandi. dalam Yohanes 17:3 Pandi, kata tolong Yesus, dulu. dengar dulu. Aduh, Tolong dengarkan. belum selesai aku ini. Yang mengasihi utusan itu. Sebentar.
Pekerjaan Bentar itu dulu. siapa? Belum waktunya kau menjawab, belum. Sebentar dulu. Nah, analoginya tadi sudah bupati dengan ajudan. Saya bukan bupati. Oke? Saya ajudan bupati. Yang bupati Ustadz Alif. Nah, sekarang kalau saya bawa ke ayat Yohanes 17:3, kata Yesus, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya bupati yang benar, ya Bapak. Bapak ini bupati. Ya. Nah, dan mereka Tolong jelaskan dulu Pak Alif. tunggu. Yang memberi kuasa ini menjadi ajudan siapa? Tidak bisa. Dengarkan baik-baik. Saya ajar kalian supaya pintar. Makanya nggak pernah fokus apanya, nggak pernah Tunggu dulu, Lae. apa. Laiku. Sampai pertanyaan seperti begitu. Tunggu, Lae. Aku selesaikan dulu. Ini kan Aku kita selesaikan dulu cara bupati dengan Aku ajudan dulu. selesaikan. Belum selesai itu, belum selesai. Supaya Aku belum selesai. Gantian. Nanti aku sudah selesai baru kau tanggapi. Oke? Gimana? Yang mengasih kuasa itu kepadamu siapa? Oke, dengar dulu. Aku selesaikan. Setelah aku selesaikan, Lae, baru Lae ku Yang tanggapi. mengasih kuasa itu kepadamu siapa? Enggak ada urusan. Lae ku diam dulu, dengar dulu Berarti saya. bupati kan? Dengar dulu saya. Dengar dulu. Oke, Yang oke, mengasih oke. kuasa itu kepadamu, bahwasanya tidak boleh sampai orang kepada saya, harus kepadamu. Berarti kamu sendiri kan? Atau bupati Oke. sendiri kan? Oke, bupati memberikan ke aku kekuasaan untuk supaya lewat aku jalannya. Oke? Ya. Apakah setelah bupati memberikan kekuasaan kepada aku jadi bupati? Jawab. Tapi udah diserahkannya sama Anda. Bahwasanya tidak boleh saya terima yang lain. Hanya kamu Saya ulang. Apakah ketika Ustadz Alif bupatinya menyerahkan kepada aku ajudan bupati kekuasaan, apakah aku jadi bupati? Jawab. Iya, udah ada. Udah Pak Alif itu menyerahkan. Mati kita. Begini, Masa aku jadi saudara. bupati gara-gara diserahkan kekuasaan, Fandi? Kalau ada yang mau menghadap saya, harus lewat kamu. Ini kan logika serius dulu Ini ini. logikanya, makanya dengar Pak dulu. Alif Kalau ini diserahkannya kuasanya kepada Anda. Oke, Ustadz Alif Ustadz Alif salahnya? Bupati, dengar dulu. Ustadz Alif Bupati menyerahkan kekuasaan kepada Fandi. Fandi, tidak ada yang boleh sampai kepada saya tanpa melalui kamu, Fandi. Siap, Pak Bupati. Apakah saya jadi bupati? Siap, Pak Bupati. Apakah saya... Kang Dito di mute dulu. Apakah saya jadi bupati? Ulang. Ketika Bupati Alif menyerahkan kekuasaan kepada saya, Fandi, jangan ada orang yang bertemu kepada saya tanpa melalui kamu, Fandi Ahmad. Siapa Bupati? Apakah saya jadi bupati? Iya, benar. Karena udah diberi kuasa. Karena si Fandi Ahmad Berarti sudah diberi dengar. kuasa. Oke. Saya tadi ajudan Kuasanya, bupati. Pak Alif. Sebentar. Begitu juga Allah. Sebentar. Saya Menunjukkan tadi dirinya kepada manusia. Oke. Saya tadi ajudan. Oke. Berarti sekarang saya sudah jadi bupati. Iya, iya. Saya jadi bupati, Alif bukan bupati lagi berarti, Ustadz Alif. Ya, memang nggak saya kenal lagi tuh. Pokoknya karena udah berkuasa di situ, ya. Yang duduk di situ adalah Pak Ahmad. Saya ulang ya. Saya ulang. Saya nggak mengenal Pak Alif. Begini Karena saya inilah Fandi Ahmad sendiri yang mengatakan saya yang memutuskan. Aduh, kayak mananya kalau ngomong? Ngomonglah dulu kau, belum selesai. Oke. Begini saya jawab ya perkataan Pak Fandi ya. Percaya saya kepada Fandi. Kenapa? Karena Fandi sendiri yang mengatakan nggak boleh sampai kepada bupati kalau tidak melalui saya. Ya, berarti hanya saya percaya kepada Fandi, bukan kepada Alif sekalipun dia bupati. Apalagi kepada yang kami imani. Lebih efektif lagi. Dia sendiri yang mengatakan, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Berarti satu. Udah, biarkan Bang Mandi. Bukan hanya sekedar jalan Yesus itu. Udah, gak apa-apa, Lurah. Kami terima kau pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu dan pura-pura tidak memahami. Kami terima, udah. Capek. Oke. Jadi gini ya teman-teman, makanya itu ketika di dalam Yohanes 14:6 dikatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sama ketika kita analogikan seperti ini. Aku Fandi Ahmad adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak Bupati
Ustadz Alif tanpa melalui aku. Aku ini ajudan. Sebentar dulu Julius. Aku ini ajudan. Kok tiba-tiba aku jadi bupati? Padahal aku ini ajudan bupati. Yang bupati Ustadz Alif. Otak kalian di mana? Itulah Tuhan. Dengar dulu. Tuhan ciptakan otak untuk kita berpikir. Di dalam Al-Quran Nur Karim, afala yatakilun. Apakah kamu tidak berpikir? Di dalam Bible, Matius 22:37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, serta dengan segenap akal budimu. Artinya pakai otakmu. Kenapa ketika kita membuat analogi atau ada ayat yang disampaikan oleh Yesus, kalian tolak dengan tidak menggunakan akal? Padahal Yesus sangat jelas di dalam Yohanes. Tunggu dulu, Lai. Aku selesaikan dulu. Di dalam Yohanes 14:6, Yesus bilang, aku ini jalan. Kalian tidak sampai kepada Bapa kalau tidak ikuti pengajaran aku. Aku ini mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Yohanes 17:3. Bukan satu-satunya Tuhan yang benar itu aku, Yesus, bukan. Tapi Bapa lah yang satu-satunya Tuhan yang benar. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itulah Bapa yang Tuhan. Nah, kenapa saya sering mengatakan kawan-kawan Kristen ini, ketika kawan-kawan Kristen menggunakan Bible untuk menuhankan Yesus Kristus, itu adalah angan-angan, cita-cita, mimpi, dan halusinasi halilintar. Seperti itu, teman-teman. Silakan ditanggapi. Pandi, saya jawab Pandi. Karena ini betul lagi kan udah maghrib, atau kalau Islam udah maghrib ya, udah sore, udah petang ya kan. Begini Pak. Yesus berkata itu, Allah yang berkata, inilah anakku, dengarkanlah dia. Begitu juga Pak Alif, inilah si Fandi, ajudan saya. Kalian dengarkan. Kalau memang kalian mengenal dia, udah sama dengan mengenal saya. Begitu juga si Fandi. Kami mengenal si Fandi. Berarti tidak ada bedanya mengenal bupati, karena udah dikuasanya, udah diserahkan kepada Fandi. Berarti ibaratnya kebupatinya Pak Alif udah diserahkannya kepada Fandi. Tidak ya, bisa seperti itu, Begitu cara memahami. Dengar. Begitu pertama begini, dengar. Yang Bapak Tuhan bukan? Bapak Tuhan kan? Loh, Fandi simak dulu perkataan saya. Dengar, Bapak Tuhan bukan? Bapak Tuhan. Bapak dengar dulu, Bapak memberikan salah, itu pemahamanmu keliru. Bapak memberikan. Coba Bang Julius silakan kalau mau ditanggapi. Gantian. Kamu diam. Gantian. Julius coba gunakan. Diam. Julius coba gantian. Menurut Anda, ketika saya ini ajudan bupati, Ustadz Alif bupati saya, bupati kita, ya. Kamu mau bertemu bupati, saya berbicara kepadamu. Yohanes 14:6. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Fandi Ahmad aku ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapak Bupati Ustadz Alif tanpa melalui aku, Fandi Ahmad, ajudan Ustadz Alif. Apakah aku ini bupati atau bukan bupati? Silakan dijawab. Kalau pemahaman saya, karena bupati, karena Anda dijawab. Sudah serahkan. Karena Anda dijawab, saya ulang. Apakah saya ini bupati atau bukan bupati? Sudah serahkan haknya. Jawab dulu. Apakah saya ini bupati atau bukan bupati? Jawab. Kamu kan diperintah. Aku ini bupati atau bukan? Yang perintah aku bupati. Sama seperti yang tadi, Yohanes 14 ayat 6. Iya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi saya dari awal, percakapan saya dari awal, saya kan bilang Allah Yesus itu menjelma, Allah itu menjelma jadi manusia. Tidak dan ada mengajarkan soal menjelma. Satu ayat fokus coba. Mengajarkan, dengar dulu, Ustaz, dengar dulu. Tidak bisa. Itu keliru. Kalau kemana-mana itu keliru jadinya. Yang pertama itu Yohanes 14:6. Tidak bisa keliru. Sebelum kita ke ayat lain, coba dengar. Sebelum kita ke ayat lain, kita fokus dulu di Yohanes 14:6. Bupati dan ajudan bupati. Bupatinya Ustadz Alif, ajudan bupatinya Fandi Ahmad. Apakah Fandi Ahmad yang ajudan bupati ini adalah bupati atau bukan bupati? Jawab. Jelas Fandi Ahmad lah.
Maksudnya gimana? Pertanyaannya Kamu dengarkan kan- baik-baik. Dengarkan baik-baik pertanyaan saya, Adinda. Saya sudah pahami, saya sudah pahami betul. Gimana? Jawabannya apa? Persis. Apakah saya bupati? Jelas kami semua sama Pak Fandi lah. Maksudnya gimana? Saya ini bupati atau bukan? Kamu yang bupati. Begitu. Mati kita. Aduh, kalian gini aja, kalian cari tali rapia ya. Kalian ikat leher kalian gantung diri di bawah pohon tomat. Jadi gini Julius ya, Kalian saya cari, tambahin, entar dulu bang. Kalian cari tali, kalian ikat leher kalian, kepala kalian itu gantung di bawah pohon tomat. Inilah teman-teman ya. Makanya itu di dalam Al-Quran, apalagi kalau ada orang yang mu'allaf itu, mereka itu wajib bisa berpikir, pakai otak, pakai akal. Padahal di Bibelnya kawan-kawan, dengar dulu belum selesai. Di Bibelnya kawan-kawan kita Kristen, ada satu ayat yang mengatakan, Matius 22 nomor 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, serta dengan segenap akal budimu. Pakai otakmu, coba. Bibel saja menyuruh kita pakai otak. Kenapa orang kawan-kawan Kristen ini tidak pakai otaknya dalam berpikir? Coba, silakan Julius, apa yang kamu tanggapi? Iya, kita bukan pakai pemahaman atau hikmat manusia, ya. Kalau hikmat manusia, jelas-jelas tidak memahami betul apa Bible itu, apa yang tertulis, apa yang tertera, begitu. Kita pakai hikmat Allah, sehingga apa yang tadi Bapak pahami tidak seperti yang kami juga pahami, begitu. Iya, karena pemahaman kalian itu adalah pemahaman di dalam Yohanes 8:44. Jadi ini seakan-akan Begini Bang Julius. Pak Fandi ini memaksa kami untuk Enggak. Aku memaksa kalian. Dengar. Bisa. Aku memaksa kalian untuk mengikuti apa yang dikatakan kitab suci kalian. Aku memaksa kalian untuk mengikuti apa yang dikatakan kitab suci kalian. Bukan kalian yang membuat kitab suci mengikuti apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian kehendaki. Itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua sebentar Dindaku sebentar. Yang kedua, aku membuat kognitif kalian, otak kalian itu berfungsi supaya bisa menalar bahwa ternyata kami ini hanya mimpi, hanya angan-angan, hanya cita-cita. Mana dia menuhankan Yesus malah kabur dia. Kabur sudah. Alamak, jadi itulah aku bilang ya teman-teman, kawan-kawan kita Kristen ini membuat kitab suci mengikuti apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka kehendaki. Dia paksa kitab sucinya. Oi kitab suci, kau ikut saya. Jangan saya yang ikut kamu, kamu yang ikut saya. Itu kata mereka. Coba, bahkan ayat dalil-dalil yang sudah jelas dalam kitab suci mereka. Bahwa, kata Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui saya. Bagaimana caranya Yesus? Ya ikuti apa yang saya ajarkan. Markus 12:29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu tunggal, bukan dua, bukan tiga. Lukas 4:8, Matius 4:10. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Harus menyembah Bapa. Jangan sembah aku sebagai Yesus. Jangannya. Kalau kalian sembah aku atau sebut aku Yesus, kalian jadi penyesat antikristus. Mana ayatnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat antikristus. Apalagi Yesus nanti akan marah pada hari terakhir. Matius 7:22-23. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepada aku, kata Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, Yesus? Bermukjizat demi namamu, Yesus? Mengusir setan demi namamu, Yesus? Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus bilang kepada orang-orang ini, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripada hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Jadi diusir orang-orang ini yang menuhankan dia.
Halilintar. Silakan Bang Kaisar. Kang Dito, assalamualaikum. Bang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Lagi pada sholat yang lain. Mantap, ini hostnya udah jadi debater ya. Izin aku naikkan dulu kawan-kawan Kristen yang lain ya. Nanti Kang Dito lawan mereka. Saya mau 10 menit juga minta waktu. Di sini juga mau masuk maghrib nih, jadi saya menyimpulkan saja ya. Mereka itu memaksa supaya konsep mereka itu seperti Naruto, shinobi, bisa membelah, bisa menjelma gitu ya. Sore kawan-kawan. Bang Cesar nggak usah narasi, noise sekali tempatnya. Ntar yang naik teman-teman ya, pelan-pelan dulu. Kalau naik Komal itu langsung di mute. Oke? Biar kita bisa menyimak dengan baik. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar. Saya mau naikkan opung-opung saya dulu ini ya. Silakan yang Kristen. 4 orang kita naikkan Kristen. Bang David Kristen ya? Ya, Kristen. Oke, silakan. Kita refreshing lah, ganti lah. Jadi begini. Silakan, salam Bang. dulu semua ya. Ya. Yang di Matius 22:37 tadi bahwa kasihi Tuhanmu dengan segenap jiwa, segenap akal budimu, pakai akal ya. Gini-gini aja Bang, ku bacakan aja, aku hafal. Udah tahu saya. Justru dengan pakai akal itulah kita, kalau khusus untuk memahami Tuhan, akal kita tidak mampu. Setuju enggak? Setuju enggak? Ya lanjut aja Bang, lanjut aja. Dengan akal saya bantah sebentar. Dengan akal kita lah kita berpikir bahwa kita tidak mampu untuk mengenal Sang Pencipta itu, bagaimana Dia bekerja, bagaimana segalanya. Nah, justru dengan akal kita berpikir bahwa Tuhan tidak bisa kita pahami dengan akal budi yang kita pakai. Nah, begitu makanya justru kalau Anda bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, kalau tidak melalui aku, nah, Allah yang Sang Maha Kuasa itu Dia sanggup menjadi manusia, mengutus dirinya sendiri bisa, itu yang Maha Kuasa. Nah, justru itulah pakai akalnya ke situ. Karena Anda memikirkan bupati dengan ajudan bupati, ya beda jauh lah ajudan bupati dengan Sang Pencipta. Ya kan tidak sama. Ya, jadi tidak bisa dianalogikan seperti itu. Udah Bang? Ya, udah cukup aja itu. Baik, terima kasih. Mari kita uji kognitif dan akalnya Bang David. Apakah berfungsi? Kita tahu Bang Luki, di-mute dulu Bang Luki ya. Nanti sebentar saya kasih kesempatan satu-satu ya. Saya setelah menguji, ada Kang Dito, ada Bang Cesar yang lagi noise tadi tempatnya. Jadi gini, komal saya ini kita gunakan sebagai pengujian kognitif keimanan kawan-kawan kita Kristen. Oke, pengujian apakah akal mereka ini mereka fungsikan. Kita akan tahu Bang David ya. Pertama saya narasi dulu sedikit ya, bahwa Tuhan itu bagaimana cara mengenalkan dirinya kepada manusia. Yang kita ketahui bahwa ada nabi-nabi yang diutus. Nabi ini adalah penyampai firman. Penyampai firman ini, firman adalah perkataan Tuhan. Nabi ini menyampaikan perkataan Tuhan. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah penyampai firman. Kita tahu Tuhan dari tokoh-tokoh ini, para nabi ini. Wah, ternyata seperti ini Tuhan. Iya, makasih informasinya para nabi. Seperti ini Tuhan. Oke? Jadi berbicara tanpa akal, misalkan kita tidak menggunakan akal, di luar akal, itu sama saja ketika kita melihat orang-orang gila di pinggir jalan yang makan sampah. Ya seperti itu kalau di luar akal. Jadi cara kita mengenal Tuhan itu Bang, ada utusan Tuhan. Seperti kata Yesus. Yohanes 17:3, aku ini utusan Tuhan. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Yesus utusan. Apa utusan? Yohanes 3:34, utusan itu penyampai firman. Kata Yesus, mana buktinya Yesus? Kamu itu yang menyampaikan firman, mana buktinya?
Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa, telah aku terima Bapa, dan aku telah menyampaikannya kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 3 ayat Bang David yang saya tampilkan kepada Bang David, Yesus itu utusan. 3 ayat. Oke. Utusan itu penyampai firman. Bukti Yesus menyampaikan firman Yohanes 17:8. Saya sudah bacakan juga tadi. Nah, sekarang kita Yohanes 14:6. Kita uji kognitifnya Bang David di sini. Yohanes 14:6, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus yang ngomong. Pertama saya tanya Bang David, itu di situ yang berbicara berapa sosok, berapa entitas? Silakan Bang David. Nah, kalau Anda menganalogikan yang sang pencipta itu dengan situasi keadaan yang Anda pikirkan sesama ciptaan, yang tidak nyambung ya. Anda berpikirnya jangan berpikir menganalogikan, menyamakan ciptaan dengan pencipta. Gini Jadi berarti tidak Yesus bisa itu dia. pencipta Bang. Yesus Nggak. pencipta. Enggak, kalau Anda berpikirnya pencipta, iya bisa. Ayatnya Tapi mana kalau Bang? Anda Silakan. menganggap dia itu ciptaan, tidak nyambung. Baik, tunjukkan ayatnya kepada saya bahwa Yesus itu ciptaan, pencipta. Silakan. Tanpa harus ada ayat yang mengatakan seperti yang Anda inginkan. Baik, sekarang begini Bang David, saya yang tunjukkan kepada Bang David bahwa Yesus itu ciptaan. Setuju? Anda itu ngambil di wahyu, Pak. Ya. Semua itu kita udah tahu. Jadi Lu orang. Anda lihat dulu lihat dulu sebentar. dulu. Lu orang sudah bagi tahu Yesus itu Yesus itu ciptaan. Ayahnya ada di Kolose 1:15 Wahyu 3:14. Coba Abang sekali-sekali baca. Sekali-sekali Abang. Lu orang baca. Yesus itu bukan pencipta. Kolose 1:15. Dia adalah Alfa dan Omega. Alfa Saya dan tidak urus Omega. yang itu Bang. Lo kok coba baca Kolose 1:15 Kang Dito mau dilanjut Kang Dito, Kolose 1:15 Wahyu 3:14. Kang Dito masuk. Ya, tapi kita bacakan Bible-nya pun mereka menolak, ya gitu. Bukan menolak, tidak ada. Kalau Anda membaca Bible itu puji Tuhan bagus. Nanti suatu saat Anda melihat yang benar gitu loh. Bagus baca Alkitab. Cuman Makanya ini masalahnya tadi kan yang dibicarakan. masih dibelok-belokkan. Oke, yang tadi dibicarakan adalah Yohanes 14 nomor 6. Kan itu tuh andalan, kan gitu. Tapi kenapa tidak membaca yang ayat satunya? Ayat 1 dikatakan itu percayalah kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus. Ada 2 objek di situ, ada Allah, ada Yesus. Iya, sama lah itu. Tidak ada orang yang selamat tanpa melalui aku, kan begitu? Wah, itu kan bagus. Itu kan jalan, tapi Iya. tujuannya kan Bapa. Di ayat 1 coba dibaca. Makanya kita sedikit kalau misalnya berdiskusi tentang akal sehat, tentang kognitif, memahami tanpa berekspektasi atau mempunyai harapan supaya kitab suci mengikuti. Inilah yang menjadi perdiskusian bahwa yang diimani oleh Bang David dan teman-teman Kristen lainnya. Kitab suci sudah yang dianggap kitab suci oleh teman-teman sendiri mengatakan bahwa hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus utusan. Ini pemahaman secara kognitif bahwa objek di situ konteksnya Yesus mengajarkan doa kepada para murid tentang hidup yang kekal, kan gitu, bahwa objek Allah ini satu-satunya yang benar dan dia Yesus yang ngomong sebagai utusan. Bagaimana ceritanya tadi sudah dianalogikan, kalau Bapak ini bupati, Yesus ini ajudan, kenapa ajudan bisa menjadi Bapak? Begitu, kenapa ajudan bisa menjadi bupati? Kan begitu analoginya tadi. Salah pemahaman itu. Ya, kalau yang benar pemahaman coba tentang Yohanes 17 nomor 3 ini. Apakah utusan bisa menjadi pengutus?
Pencipta menjadi ciptaan. Silakan. Jadi begini Bang, apalagi yang dikatakan tadi, kalau mau berbicara tentang manusia, perumpamaan seperti bupati dan wakil dan ajudan dan satpol PP-nya, itu berbicara tentang manusia. Langit dan bumi berbeda jauh dengan pemahaman tentang Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jangan persamakan asumsi atau pernyataan begitu tentang Tuhan. Jangan, salah itu. Dan kalian mau memaksakan kami memakai akal sehat untuk Alkitab. Mohon maaf. Tuhan tidak mengajarkan kami untuk memahami Alkitab hanya sekedar akal sehat, tetapi kami diberi hikmat Roh Kudus untuk memahami. Jadi tidak hanya dengan akal sehat. Nggak usah kepanjangan Bang, nggak usah kepanjangan Kalau Bang. hanya Saya uji bisa. Bang Luki sebentar. Kalau Bang hanya Luki. Al-Quran bisa hanya pakai akal sehat, tetapi ya, di luar cukup. Nggak usah berkhutbah ya. Nggak usah Tetapi kalau di berkhutbah. Alkitab, Saya uji mohon sekarang. maaf, akal Saya sehat uji tidak bisa. sekarang. Coba kita uji di dalam Bible bagaimana Anda Akal hanya membuat terbatas. suatu narasi. Kenapa nyerocos ini? Coba ya Markus Ya, gantian pasal lah. 3. Coba sebentar kita uji ya. Markus pasal 3 nomor 21. Coba dibaca. Baca aja. Dibaca. Ini kan kita lagi menguji Bible Anda. Ya dibaca aja. Bagaimana seorang Kristen tidak memahami secara akal? Bagaimana coba? Baca aja. Saya nggak bawa Alkitab. Aduh, pura-puranya. Kenapa Bang? Silakan baca. Anda yang mau menjelaskan berarti Anda yang harus Bukan menyampaikan. menjelaskan. Abang tadi kan menarasikan tentang bahwa mempelajari, membuktikan atau mengimani Bible itu ada diilhami Roh Kudus. Tidak Iya, hanya jelas menggunakan dong. akal. Kan begitu? Jelas. Oke, sekarang coba. Bukan hanya pakai Abang- akal. Ya, coba kita bacakan di Markus 5 ya. Silakan baca. Markus 3, Markus 5 ya, sebentar. Markus 3, sorry. Ini nih kalau diskusi. Inilah susahnya kalau hanya mencomot. Bukan mencomot. Ya, apa? Kita cek, Baca kita cek semua. bahwa perikopnya. Oke, Sebentar, silakan. perikopnya Iya. Yesus dan Belzebul. Iya. Pertama dikatakan di ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Lanjut 21. Maka kaum keluarganya mendengar hal itu. Mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Coba sekarang. Lanjut. Coba ditafsirkan, dijelaskan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan apa yang dikutip di dalam Bible ini? Markus 3 nomor 20-21. Kok ada dikatakan di situ dia tidak waras lagi. Tidak waras itu gila ya. Oke, lanjut. Gimana? Yang siapa yang tidak waras? Baca dulu. Ya, balas saja. Ya. Apa Boleh saya jawab? Baca dulu sampai selesai. Ya Satu pasal. udah sampai selesai itu. Nah, itulah ngutip-ngutip ayat begitu yang kacau. Boleh saya Udah, jelasin jawab? aja bahwa Anda itu bisa menjelaskan kepada kita ya, yang ada di bawah juga, bagaimana itu menjelaskan tentang dasar kalimat itu menjadi kitab suci. Sementara yang dituhankan ternyata dari kaum keluarganya dianggap tidak waras. Iya, Coba. makanya dibaca Mau. Pak semua. Saya supaya- bukan tidak bisa menjawab, tapi saya Nggak usah tidak nyuruh. bisa menjawab Dijelaskan kalau hanya saja. memakai Dijelaskan satu saja. comot-comot Alkitab. Saya mau baca sepenuhnya, baru saya bisa paham. Iya, setuju Ya Bapak udah baca baca aja, terserahmu. Yang penting pertanyaan kita adalah kenapa kaum keluarganya yang mau datang menjemput dia mengatakan dia tidak waras lagi. Yo, Saya bilang, boleh saya jawab? Dengan perkataan seperti begitu, itu bukan keluarganya, tapi orang Farisi yang mendengar dia. Karena dia menunjukkan keajaiban Allah, tapi mereka tidak tahu. Itu namanya buta. Seperti yang dikatakan Yesus, kalian buta.
ya, kalian mengandalkan diri sendiri. Di mana tertulis begitu? Itu secara penjelasannya. Makanya Yesus berkata, saya datang di dunia ini bukan kepada orang yang sakit, bukan kepada orang yang sehat, melainkan kepada orang yang Lari sakit. kemana-mana, kau jelasin aja dulu, baca dulu. Begitu baca cara dulu pemahaman semuanya. orang Kristen. Ya, termasuklah saya orang sakit. Nah, oleh karena itu saya utus kepadamu Roh Kudus. Oke, siapa yang dikatakan tidak Bukan. waras? Siapa yang dikatakan? Oke, Anda yang bertanya sama saya kepada seperti begitu. Siapa? Orang yang tidak mengerti tentang dia, Siapa yang seperti dikatakan Anda. tidak waras? Seperti Anda lah yang kukatakan ini. Siapa yang dikatakan tidak waras? Orang Siapa yang tidak waras? Farisi. Orang Farisi. Itu yang mengatakan Oke, ku ulangi lagi ya, ku bacain ya, dengerin, diam dulu, ku bacain lagi. Ini gimana ini? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak mengambil dia. Dia siapa? Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ia siapa? Yesus bukan? Tunjukkan ayatnya di atas. Karena Anda yang Kau bahas. Enggak. Kang Dito. Baca, coba minta tolong sama David atau sama Tolong Bang itu, Bang ditunjukkan Vicky. dalilnya di atas. Karena Anda yang menyampaikan itu kepada kami. Sudah saya bacakan. Saya baca ulang lagi. Tolong Yang punya Fandi, Bible tolong ya, Fandi. yang punya Bible Sebagai disimak. host, tolong Yang punya tunjukkan. Bible disimak. Nyatakan di atas Waktu layaknya itu. kaum keluarganya, Keluarganya menyatakan itu tidak pernah kami dengar. Yesus. Ya. Waktu kaum keluarganya, nyanya siapa? Nyanya Yesus. Mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dianya siapa? Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ia siapa yang tidak waras lagi? Coba jawab. Sudah saya bilang, tolong ditunjukkan. Apalagi dibilang, dibaca dulu. Ia siapa yang tidak waras itu? Aduh, Alkitab saya. Teman-teman semua dalilnya di Markus. Iya, Alkitabnya di mana katanya? 21. Pembacaan apa? Markus 3 nomor 21. Begini, Pak, itu kan menghina, melecehkan kata-kata itu kepada Yesus. Siapa yang kan Ya, kata mereka mereka ia tidak menuduh. waras lagi. Ia itu siapa yang tidak waras Iya, lagi? Aduh, kok mereka susah itu sih menuduh jawabnya? menuduh Yesus tidak waras. Oke, Yesus tidak waras. Tidak ada namanya menuduh di situ sebab kata mereka ia tidak waras lagi, kan gitu. Anda percaya enggak Yesus waras atau tidak? Itu tertulisnya di Bible Anda ia tidak Iya, waras lagi. makanya saya tanya, Anda percaya enggak? Apa? Ini diskusi yang kayak gimana? Iya, kalau Anda mengamini enggak bahwa Yesus itu tidak waras? Bukan masalah diamini dan tidak. Konteksnya adalah kita menguji. Tadi ada saudara Nah. kalian yang mengatakan memahami Bible itu harus begini, begono. Ternyata semuanya bullshit. Setelah kita tampilkan, kita bacakan data Markus 3:21, ia tidak waras lagi. Bagaimana caranya menjelaskan yang tertulis ini secara pemahaman kalian? Apakah kalian tidak menerima kalau di dalam Bible itu tertulis ia tidak waras lagi? Itu kan kata-kata penghinaan. Anda Oh, setuju berarti nggak? Bible ini kata-kata penghinaan. Loh, jangan bilang Bible yang menghina, kan itu siapa yang Ini tertulis siapa di yang mana? ngomong? Ini tertulis di mana? Tertulis Siapa yang di dalam ngomong Bible apa di dalam Al-Qur'an? Yang ngomong itu siapa? Loh, yang ngomong Nah. ini di dalam Bible. Ya, mereka itu tidak mengenal Yesus, tidak memahami Yesus. Mereka itu siapa? Mereka itu yang tidak mengenal Yesus. Di sini tertulis mereka kan? Di sini tertulis mengatakan kan? Coba Yesus ya itu baca tidak pelan-pelan waras. lagi ya. Nah, coba baca pelan-pelan lagi ya. Nah, makanya baca dulu. Waktu kaum keluarganya, Yesus punya keluarga ternyata ya. Keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka ini kaum keluarganya Yesus datang hendak mengambil dia. Dia ini Yesus. Sebab kata mereka ini siapa? Keluarganya bukan. Mereka, ia tidak waras lagi. Ini menurut kaum keluarganya Yesus tidak waras lagi. Kau tuduh pula ini salah. Gimana? Nah, saya ikuti. Anda percaya enggak Yesus itu tidak waras? Saya kembali tanya.
Apa urusannya dengan saya? Kan ini tadi menguji tentang kitab Anda. Justru pertanyaannya harusnya kepada kembali Justru kepada Anda. Anda tidak percaya nggak punya- kalau sebentar? Anda percaya nggak kalau Yesus tidak waras? Saya tidak percaya. Tidak percaya berarti yang ditulis di dalam Bible Anda percaya atau tidak? Tidak percaya dia Ya mengatakan udah, Yesus ngapain tidak waras. Anda pakai kitab Bible ini jadi kitab Begini Anda? begini Kang Dito. Itulah akal sumbu pendeknya itu begitu. Ngomong lagi akal. Begini, Bagaimana Kang akal Dito. tadi sudah Oke, selamat diuji, malam kalian kawan-kawan. menolak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya, Sebentar Pak dulu ngomong, Pak. Pak Didi mau jawab itu gimana? Iya, iya. Iya, kawan-kawan umat Islam sama umat Kristen yang ada di sini ya kan. Judulnya ini aja ini aku lucu nih aku dengar nih. Ini di room Muslim. Jangan, nggak usah curhat. Kalau mau diskusi langsung masuk saja. Jawab pertanyaan saya. Markus Kalau 3 masalah nomor 21. Coba jelaskan kepada saya gitu. Sudah dapat jawabannya. Bang, Ternyata begini, Bang. Mau suka Nggak jawabannya akan enggak? mampu. Nggak akan mampu orang itu mengenal Tuhan kita Yesus itu, Bang. Nggak, Tuhan Yesus benar, sendiri yang Ustaz, mengatakan Tuhan. tidak akan mampu orang itu mengenal Kenapa Tuhan. itu hati Sila ini? Tuhan Kan kita itu Saya sama hanya baca orang sedikit, itu. saya sudah paham. Iya. Tidak akan mampu itu, Bang, Ustaz mencerna Ali, itu. mau naik lagi. Tunggu bang, Bentar, saya ya. jawab dulu yang mereka katakan bahwa keluarga Tuhan itu mengatakan Tuhan itu apa? Tidak waras lagi. Bang, tahu enggak jawabannya? Ternyata Tuhan Yesus itu menyembuhkan banyak orang. Dan para ahli-ahli Taurat cemburu mau mengambil Tuhan. Makanya datanglah keluarga Tuhan Yesus untuk mengambil Bukan Tuhan datanya. Yesus. Itu bang, ternyata Ini ngomong semuanya apa? karena cemburu. Tuhan menyembuhkan banyak orang. Coba baca dong. Oh, Yesus jadinya menyembuhkan nuduh, orang pada hari Sabat. Itu di ayatnya yang ketiga, Bang. Itu judulnya. Jadi mereka cemburu dengan Tuhan yang selalu menyembuhkan orang, Bang. Sama kalian, sama Paulus, kalian benci karena itu. Dia bertobat untuk membunuh orang Kristen. Kenapa jadi Kalian benci. curhat? Nah, Kenapa? jadi maksud dari kata-kata tersebut, Abang, ternyata mereka cemburu dengan penyembuhan Tuhan Yesus yang Tuhan jalankan pada waktu Di mana? Apa Dia bersama kaitannya dengan dengan Betsebul. penyembuhan? Dia bersama dengan Betsebul. Siapa? Jadi dia menyembuhkan orang-orang pada waktu itu bersama dengan Betsebul di saat itu, dan mereka menjadi cemburu, makanya keluarganya memanggil dia, mengatakan bahwa dia sudah Kau baca di mana itu? Hah? Kau baca di mana itu? Baca di mana? Bang Luki, kau baca di mana itu? Markus 3 ayat 20. Kenapa? Ayat 21 Nah, yang kau baca katanya tadi. penyembuhan tadi. Ayat 20 yang kau baca ayat 21. Yang penyembuhan di mana tertulisnya? Iya, dengar-dengar ya. Kami tumbuh di abad pertama. Alkitab sudah penuh dengan otak kami. Kalian hanya tumbuh di abad ke-7. Kalian dengar saja. Apalagi ini bahas tentang Alkitab, tentang punya kami bukan punya kalian. Kok jadinya berasa kayak di gereja? Iya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu akibatnya mereka Iya, iya. Hanya Kang Dito. Kang Dito. mau tanya lagi di mana? Sudah dibilang Markus 3 ayat 21 yang kau baca kan? Makanya baca semuanya ayatnya, jangan comot-comot. Ya teman-teman ya, yang kawan-kawan Kristen satu-satu kasih kesempatan kawan-kawan Kristennya. Ini kalian ini Iya. kawan-kawan Kristen kalian sendiri kalian tidak hargai. Kayak mananya kalian ini aduh. Iya. Lu ada yang dijelaskan yang tidak Udah paham. mulai kejang-kejang nih. Ya silakan pakai asumsi setinggi-tingginya Bang Luki silakan. Bukan asumsi, pakai Alkitab dan pakai Roh Kudus yang kuasai saya, bukan dengan akal Anda. Yang mengatakan hanya cukup dengan akal. Maaf, kami pakai Roh Kudus. Jadi, pembahasan ini terdapat dalam Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Yang kau baca tadi ayat 21 yang hanya comot-comot. Jadi, Oke, saya lanjutkan dulu. Berarti iya, kita baca. gitu jawabannya. Mereka cemburu Sebentar lagi, dengan Tuhan sebentar Yesus lagi. yang menyembuhkan orang-orang. Oke, dengarkan. Makanya mereka menyatakan dia sudah. Dengarkan. Oke. Parah. Saya Itu lanjut jawabannya. lagi, dua-dua, Itu yang pakai dua-dua, hikmat, ya. pakai Roh Kudus, bukan cuma comot-comot. Rocos. Silakan. Saya lanjutkan ya teman-teman. Setelah 21 itu, ini kembali lagi di 22 ditegaskan lagi oleh ahli-ahli Taurat. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata,
ia kerasukan Belzebul. Siapa yang iya di sini kerasukan Belzebul siapa? Udah dikatain nggak waras. Yang namanya juga musuh menjatuhkan, bukan mengangkat kebaikannya. Sekarang dikatakan dia kerasukan iblis Belzebul. Nah, dikonfirmasi di ayat selanjutnya. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kan gitu. Ini diterangkan lagi. Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Iya. Sementara Taurat ini kan tidak percaya sama Tuhan. Udah nggak usah motong-motong dulu, gantian biar enak didengar, supaya nggak kelihatan abang itu lagi kejang-kejang kepanasan. Biar langsung dipaham, bos. Ya, itu namanya motong, nggak bagus gitu loh. Sementara Anda hanya tidak mengamini di dalam Bible Anda, di situ tertulis keluarganya. Tuhan itu berkeluarga. Kan gitu. Kaum keluarganya siapa? Nyanya Yesus. Kan begitu. Mereka berkata, ia tidak waras lagi. Yang mengatakan ia tidak waras lagi itu kaum keluarganya. Keluarga Tuhan mengatakan Tuhan itu tidak waras. Kan begitu, Bang? Terus dikatakan lagi oleh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini siapa? Imam-imam Yahudi. Mengatakan ia kerasukan iblis. Belzebul itu iblis, teman-teman. Tuhan kerasukan Belzebul, kerasukan iblis. Itu gimana ceritanya? Coba jelaskan kepada kita. Tuhan itu bisa kerasukan iblis itu gimana ceritanya? Lanjut. Enak kan? Ayo, Lucky. Tuduhan. Saya kayak kalian menuduh-nuduh. Itu kan ahli-ahli Taurat yang tidak percaya Tuhan. Makanya mereka bilang bahwa dia itu kerasukan Belzebul. Itu jawabannya. Pendek tapi jelas. Coba di mana tertulis ada tuduhan? Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, ayatnya yang ke-22. Nah, itu statement apa tuduhan? Ya tuduhan lah. Siapa yang merasa tertuduh? Ya Tuhan Yesus dituduh oleh para ahli-ahli Taurat yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka cemburu dengan dia membuat penyembuhan-penyembuhan. Tuhan Yesus dituduh oleh para ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Taurat yang tidak percaya dengan Tuhan, yang tidak mau disaingi oleh kekuasaan Tuhan. Ngawur, kok ngaco nih? Woi, Alkitab